sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa idzan nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung diperjalankan. Wa idzal isyaru uddilat. Dan apabila unta-unta yang bunting mulai ditinggalkan. Wa idzal wuhusu husyirat. Dan apabila bintang-bintang liar dikumpulkan atau binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat. Dan tatkala lautan juga dibakar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa idzan nufusu zuwijat. Dan tatkala jiwa-jiwa dipertemukan. Dan Allah juga mengatakan wa idzas suhufu nusyirat. Dan tatkala catatan-catatan amal dibuka lebar. Wa idzas samaa'u kusyitat. Dan tatkala langit dilenyapkan. Dan Allah akhiri wa idzal jahimu syu'irat. Dan tatkala neraka jahanam dinyalakan. Inilah 12 sumpah yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah bicara tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza syamsu kuwirat. Tatkala matahari digulung. Bicara tentang matahari, kita tahu bahwa matahari adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita bandingkan bumi dan matahari, menurut pakar peneliti, matahari 109 kali lipat dibandingkan besarnya bumi. Dan jauhnya kononnya sekitar 150 km. Wallahu alam, ini kan penelitian. Tapi yang jelas bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza syamsu kuwirat, tatkala matahari digulung, apa yang dimaksud digulung di sini? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa arti takwir adalah jam'u ba'di syai'i ila ba'd. Dikumpulkan sesuatu dengan yang lainnya. Katakwiril imamati wa huwa luffuha ala ra'si. Seperti serban yang melipatnya dan menggulungnya di atas kepala. Ada juga yang mengatakan bahwa takwir artinya idza rumiya biha, tatkala matahari dilemparkan. Dan ada juga yang mengatakan maksudnya takwir di sini artinya idza dhahaba dhawuha, ketika cahayanya lenyap. Sehingga kemudian dapat kita simpulkan dari tiga penafsiran ini bahwa matahari itu kelak pada hari kiamat akan dilipat, kemudian akan dilemparkan dan dilenyapkan cahayanya. Itulah makna at-takwir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat matahari hari ini, kita tahu bahwa matahari adalah salah satu dari tanda-tanda kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabb-Mu, maka tidak berguna lagi iman seseorang bagi yang belum beriman sebelumnya, atau
dia sudah beriman tapi belum berusaha berbuat kebaikan dengan keimanannya. Sebagian ahli tafsir ketika memberikan catatan kepada surah Al-An'am ayat 158 ini, bahwa nanti pada akhir zaman ada tanda-tanda kiamat itu, kalau muncul maka iman seseorang tidak ada gunanya. Lah Nabi SAW kemudian menjelaskan, salah satunya adalah dzalika hina tatlu'us syamsu min maghribiha. Hal itu ketika terjadi matahari terbit dari arah barat. Al-Imam At-Tayyibi yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa peristiwa matahari terbit dari arah barat itu setelah terjadinya dukhon, jadi terjadinya asap tebal di langit, di mana asap ini akan menyakiti setiap orang kafir yang menghirupnya. Tetapi orang-orang yang beriman ya paling tinggi hanya tersedak saja, flu dan yang semacamnya. Karena mereka tidak paham atau tidak kuat menahan rasa sakit dari hisapan dukhon yang merupakan tanda-tanda langit akhir zaman, maka mereka pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dukhon ini dilenyapkan dan mereka akan beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menghilangkan dukhon itu. Makanya Allah mengatakan fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Dalam surah Ad-Dukhan, tunggulah bahwa nanti akan sampai kepada kalian waktu dukhon itu akan menyebar di tengah-tengah kalian. Dan dukhon ini tanda-tanda langitnya. Dia bukan asap dari bumi kemudian menggumpal di langit, tidak. Dia sudah ada di langit. Lah setelah kemudian dukhon hilang, maka kemudian terjadilah apa yang dikatakan dalam hadis ini, di mana ketika matahari tiba-tiba kemudian terbit dari arah barat yang sebelumnya dari arah timur, maka manusia terkejut karena ketika mereka sedang tertidur kemudian datang di waktu subuh, maka orang-orang yang beriman ya biasa mereka bangun kemudian salat subuh. Tapi orang-orang kafir dan fasik mereka tetap lelap tertidur sampai pada waktu ketika matahari harusnya terbit dari arah timur di pagi hari, matahari itu tak terbit. Kemudian mereka menunggu sampai siang hari, tak terbit juga. Ketika mereka menunggu sampai sore hari, tak terbit juga. Harusnya ketika matahari tenggelam dari arah barat, tiba-tiba muncul dari barat. Itulah yang kemudian disebut matahari terbit dari arah barat. Lah ketika itu semua manusia menangis. Tapi apa gunanya menangis? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanfa'u nafsan imanuha, di mana jiwa tidak akan berguna lagi keimanannya. Sekalipun ada orang penyembah berhala kemudian membanting berhalanya dan bertobat, tidak ada gunanya, karena iman sudah ditutup dan tobat sudah ditutup. Makanya ulama mengatakan waktu tobat ditutup itu di dua waktu. Pertama ketika nyawa di tenggorokan, dan yang kedua ketika matahari terbit dari arah barat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu minal maghribi fa idza tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman ketika tidak lagi bermanfaat keimanan seseorang sebelum beriman sebelumnya, atau mungkin sudah beriman tetapi belum berbuat baik. Hadis ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk bersegera beramal saleh sebelum matahari terbit dari arah barat. Sebenarnya matahari ini kalau kita perhatikan muncul dan tenggelam, dan itu setiap hari.
Pertanyaannya, kemana matahari pergi? Apakah seperti teori yang mengemukakan bahwa matahari mengelilingi bumi? Maka disebutkan dalam riwayat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Atadruna aina tadhhabu hadhihi syamsun?" Tahukah kalian kira-kira perginya matahari saat terbenam itu kemana? Qalu, maka sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Sebagai adab, sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka Rasul mengatakan, inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal arsy. Sesungguhnya matahari ini berjalan hingga sampai ke tempat penetapannya di bawah arsy. Fatahirru sajidatan, maka matahari pun kemudian tersungkur sujud. Fala tazalu kadzalik, dan akan terus sujud hatta yuqalu laha, sampai dikatakan kepada matahari, irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kembalilah ke tempat pertama kali engkau datang. Faturji'u fatusbihu tali'atan min matliha. Maka di waktu pagi hari matahari kembali kemudian muncul dari arah timur di tempat munculnya. Tsumma taji'u hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal arsy. Kemudian setelah tenggelam, matahari kembali sujud di hadapan Allah di bawah arsy-Nya. Kemudian Allah juga mengatakan, irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti, kembali ke tempat engkau terbit, maksudnya di arah timur. Fatarji fatusbihu tali'atan min matliha, maka matahari kembali kemudian masih terbit dari arah timur, dan begitu seterusnya. Sampai kemudian Nabi SAW mengatakan, atadruna mata dzalikum. Ketika dikatakan kepada matahari bahwa hari ini waktunya engkau terbit dari barat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian peristiwa itu kapan? Maka Nabi SAW mengatakan, dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Itulah ketika keimanan seseorang tidak ada gunanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan matahari untuk terbit dari arah barat, kebalikan dari terbit permulaannya. Dari sini kita tahu bahwa kemana matahari perginya. Berarti teori matahari mengelilingi bumi itu tidak benar kalau melihat konteks hadis ini, karena matahari tidak mengelilingi bumi. Tapi matahari setiap tenggelam dia menghadap Allah. Kemudian bertanya apa tugasnya, apakah masih terbit dari arah timur ataukah harus terbit dari arah barat. Dan alhamdulillah sampai hari ini perintah Allah Subhanahu wa taala masih diterbitkan dari arah timur. Tapi nanti pada waktunya, ketika keimanan seseorang tidak berlaku lagi, disitulah Allah Subhanahu wa taala katakan kepada matahari, irtafi'i asbihi tali'atan min maghribiki, kembalilah dan sekarang engkau harus terbit dari arah barat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau kita melihat matahari, harusnya seorang yang beriman meresapi hadis-hadis ini. Jadi kalau seseorang yang beriman hendak tafakkur dengan makhluk Allah yang satu ini, matahari, harusnya diingatkan tentang kiamat. Oh, nanti satu hari matahari ini akan terbit dari arah barat dan tidak akan terbit lagi dari arah timur. Sebagian para ulama mengatakan berapa waktunya terbit itu. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Setelah 3 hari, maka matahari akan kembali terbit dari arah timur dan tidak lagi dari arah barat. Jadi peristiwanya cuman paling lama 3 hari, kemudian dibalikkan kembali, ya. Tapi itu sebagai tanda, karena setelah matahari terbit itu semua akan menangis karena menyesali. Tapi apa gunanya penyesalan mereka? Makanya setelah peristiwa itu, kata Imam At-Tayyibi, maka Allah Subhanahu wa taala akan munculkan satu binatang melata dari perut bumi yang bisa bicara. Itulah yang disebut dengan dabatun minal ardh. Binatang yang keluar dari perut bumi yang tugasnya hanya menstempel saja. Kamu mukmin, kamu kafir.
Sampai disebutkan ketika stempel itu kemudian mengecap di dahi-dahinya, menunjukkan bahwa si fulan mukmin, si fulan kafir. Kalau kafir tentu capnya hitam, tapi kalau mukmin capnya putih. Sehingga kemudian mulailah nama-nama manusia dilupakan sesama mereka. Sehingga panggilan itu tidak menyebut nama, tetapi hanya menyebut mukmin dan kafir, dan tidak ada ketersinggungan satu dengan yang lainnya. Kemana min? Ke pasar Fir. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi sebutan orang-orang dan tidak tersinggung. Ya, itulah makanya orang-orang sekarang aneh kalau orang kafir dikatakan kafir, yang marah orang yang muslim kan itu. Jangan dikatakan kafir. Nanti di akhir zaman enggak tersinggung orang itu. Nah, di sini setelah kemudian peristiwa itu, ketika kemudian alamat-alamat tanda-tanda kiamat besar sudah muncul dan sudah lengkap semuanya, apa yang terjadi? Matahari dan bulan itu selamanya tidak akan ketemu, ikhwan. Karena matahari tenggelam, bulan muncul. Bulan tenggelam, matahari muncul. Kapan ketemunya? Tapi nanti pada hari kiamat, disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari, Asy-syamsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamah. Matahari dan bulan kelak pada hari kiamat akan dilipat dan digabungkan. Sebagian para ulama mengatakan, apa tujuannya? Bahwa matahari dan bulan itu akan digabungkan pada hari kiamat. Sebagian para ulama mengatakan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan dua makhluk Allah yang menjadikan tanda-tanda kuasa Allah di bumi ini menjadi bahan bakar api neraka. Jadi keduanya akan menjadi bahan bakar api neraka. Jadi akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau ada yang bertanya, apa dosanya matahari? Bukankah dia tidak berdosa? Tidak seperti kita masuk neraka wajar karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa matahari apa? Kenapa kemudian kedua makhluk Allah yang besar ini dimasukkan ke dalam jahanam? Maka para ulama mengatakan, matahari dan bulan tidak berdosa. Allah hanya ingin membantah orang-orang yang ketika mereka hidup di bumi menyembah matahari bahwa keduanya bukan Tuhan. Matahari dan bulan itu bukan Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan keduanya jika kalian betul-betul beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 99, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahannam, dan kamu pasti akan masuk bersama mereka ke dalamnya. Kata Imam Shinqiti rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, hadhil ayat tadullu ala anna jami'al ma'budati ma'abidiha finnari. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh sesembahan selain daripada Allah akan bersama para penyembahnya di neraka. Itulah jawaban kenapa matahari dan bulan dimasukkan dan dipendamkan ke dalam jahanam, bukan karena dosa kedua makhluk itu, tetapi hanya ingin menunjukkan bahwa keduanya bukan Tuhan. Inilah yang dimaksud idza syamsu kuwirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idzan nujumu kadarat. Dan tatkala bintang-bintang itu dijatuh-jatuhkan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bicara soal bintang, Allah mengatakan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dalam surat Al-Mulk ayat 5, Allah mengatakan, dan sungguh kami hiasi langit-langit dunia itu dengan lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang, dan kami jadikan lampu-lampu atau bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, sebagai penembak bagi setan-setan yang berusaha naik ke atas langit. Sebelum Nabi SAW diutus, kita tahu bahwa jin-jin yang jahat atau syaitan itu naik
ke atas langit. Jadi jin-jin itu mereka memiliki pos-pos di atas awan. Jadi di atas awan itu mereka membuat pos. Lah dari awan itulah kemudian, dari pos-pos di atas awan itu mulailah mereka memanjat ke langit dengan cara memanggus satu jin ke jin berikutnya, seperti orang yang panjat pinang sampai ke langit dunia, mendekati langit dunia. Lah apabila kemudian sudah mendekati langit dunia, maka jin yang paling atas itu mereka mendengar percakapan Jibril alaihi salam ketika menugaskan malaikat-malaikat di langit dunia apa tugas mereka di bumi. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan tugas kepada para malaikat, maka akan ada bunyi seperti besi yang dipukul-pukul di batu keras, dan itu membuat suara yang membuat seluruh malaikat pingsan. Lah yang pertama kali siuman adalah Jibril. Kemudian Allah merintahkan Jibril agar malaikat ini dan itu bertugas di bumi. Setelah selesai, maka semua malaikat siuman dan bertanya kepada Jibril, tugas apa yang Allah tugaskan kepada kami? Maka Jibril menjelaskan tugasnya ini. Maka semua malaikat bertasbih dan bertakbir, dimulai dari malaikat yang ada di atas aras dan sekitarnya. Kemudian Jibril turun ke langit yang ke-7, ke langit yang ke-6, sampai ke langit yang ke-1, langit dunia yang kita lihat hari ini. Maka semua malaikat bertasbih dan bertakbir, termasuk malaikat-malaikat di langit dunia juga bertanya, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang dikatakan Rabb kepada kita wahai Jibril? Jibril mengatakan qaulul haq. Ini kebenaran, maksudnya perintah-perintah. Lah ketika Jibril itulah kemudian memerintahkan antar malaikat satu dengan yang lainnya di langit dunia, terkadang ada satu kalimat yang terdengar oleh jin yang ada di bawah itu. Yang satu kalimat ini terkadang langsung dilemparkan ke jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya ke jin yang di bawahnya, sampai kepada jin yang ada di atas awan di pos-posnya itu. Lah dari jin-jin yang di pos-posnya itulah kemudian mereka turun ke bumi, kemudian memperjualbelikan kalimat itu dengan paranormal. Yang satu kalimat sudah dicampur adukan dengan kedustaan 99 kalimat. Jadi dari 100 kalimat itu yang benar cuma satu, tetapi 99 kalimat itu dusta. Makanya kalau seandainya dukun meramal sesuatu kemudian benar, itulah yang satu kalimat. Tapi itu pula yang diviralkan. Yang 99 kalimat yang dusta dan meleset itu tidak pula diviralkan. Seolah-olah dukun itu yang satu membenarkan ramalannya, tetapi yang lainnya disembunyikan. Lah, setelah kemudian diutusnya Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki adanya campur baur antara wahyu dengan perkataan jin. Makanya Allah memfungsikan langit, bintang-bintang yang tadinya bukan hanya menghiasi langit saja, tetapi bintang juga diperintahkan Allah untuk melempar setiap jin yang berusaha mencuri dengar. Sejak itulah langit tidak ada lagi jin yang berhasil naik ke atas. Tetapi masalahnya setelah diwafatkannya Nabi kita Muhammad SAW dan wahyu sudah terputus, mulai lagi mereka naik sampai hari ini. Nah dari sini kita tahu bahwa di antara fungsi bintang itu pertama penghias langit. Sebab langit tanpa bintang itu menyeramkan. Kita kalau melihat langit gelap itu seram, mau hujan aja kayak bawaannya kan. Tapi ketika langit itu bertebaran dan bertabur bintang, rasanya kita ingin memandang langit karena indahnya. Apalagi kemudian ada purnama di situ. Kemudian yang kedua, langit juga dijadikan pelempar syaitan. Maksudnya bintang-bintangnya. Dan yang ketiga, tentu sebagaimana surah An-Nahl 16, wa alamatin wa bin najmihum yahtadun, dan dengan bintang mereka bisa menjadikan kompas. Karena saya ingat dulu, saya itu pernah dulu diajak menangkap ikan. Itu masih udah puluhan tahun yang silam. Kebetulan ombaknya itu besar sekali. Ya, ombaknya itu besar sekali. Saya satu perahu dengan Ustaz Mahbub waktu itu. Jadi cari ikan ke tengah lautan, ombak gede kali, sampai udahlah kita mati di situ karena baru pertama udah mabok, ombak besar kan. Tiba-tiba kemudian orang ini
yang maksudnya yang membawa kapal ini selalu melihat ke langit. Apa maksudnya dia melihat ke langit itu? Kita ini yang sedang stres kan itu, takut terguling kapalnya, dia terus perhatikan langit. Rupanya dia perhatikan bintang. Dan subhanallah, dia tahu cara pulangnya. Zaman itu tidak ada kompas. Ya. Dan memang betul-betul, walaupun kita kemudian dipinggirkan di tempat lain, kita suruh jalan kaki, tapi dia pulang sendiri. Ya. Tapi itu menunjukkan bahwa bintang itu bisa dijadikan kompas, karena di zaman dulu kompas itu cuma dua. Kalau di malam hari mereka menjadikan bintang, kalau di siang hari menjadikan gunung. Orang dulu itu kalau melihat kompas mesti kalau siang hari lihat gunung dia. Ya. Tapi kalau di malam hari lihat bintang. Itulah fungsi bintang. Lah bintang yang beragam fungsinya ini, tentu yang paling tampak adalah menjadi sebuah keindahan tersendiri dari langit. Boleh jadi mungkin lampu-lampu lampion yang kita lihat hari ini di putkot atau mungkin juga itu niru langit kan itu ya. Mungkin dibuat kayak bintang-bintang mungkin ya. Sehingga jadi indah. Warung yang tadinya gelap jadi terang, warung yang tadinya sepi jadi ramai kan itu. Bukan mau jajan, mau tengok lampunya saja. Tapi yang jelas bahwa keindahan itu akan segera hilang. Kapan itu? Wa idzan nujumun kadarat. Ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Inkadarat artinya, ada yang mengatakan inkadarat adalah tanatharat. Tanatharat itu artinya berserakan. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan inkadarat itu artinya tasaqatat, artinya berjatuhan. Jadi bisa memiliki makna berserakan, bisa memiliki makna berjatuhan. Tapi ada juga yang memahami maksudnya inkadarat artinya taghayyarat. Taghayyar itu artinya berubah. Ya, berubah maksudnya hilang cahayanya. Sehingga Al-Imam Al-Kalbi meriwayatkan dari Atha, dia mengatakan tumtirus sama'u yawma idzin nujuman fala yabqa najmun illa waqa. Pada hari itu langit akan menurunkan hujan bintang-bintang, maka tidak tersisa satu bintang pun kecuali akan jatuh. Ya, tidak ada satu bintang pun kecuali akan jatuh. Padahal jumlah bintang siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu jumlah bintang. Makanya ketika Nabi SAW mempermisalkan telaganya, apa kata Nabi SAW? Ciduk, tempat ciduknya atau bejana-bejana ciduknya itu sejumlah bintang di langit. Kan kata Rasul mengatakan seperti itu. Artinya saking banyaknya bintang di langit, lah itu semua jatuh semua. Ya. Sehingga kalau kita melihat dari tiga penafsiran, ada yang mengatakan berserakan, ada yang mengatakan berjatuhan, ada yang mengatakan hilang cahayanya. Kalau kita gabungkan berarti awalnya jatuh, kemudian berserak, kemudian hilang cahayanya. Dan itu kapan? Ketika terjadi kiamat. Dan itu sangat mengerikan. Karena bagaimanapun kalau sudah bintang berjatuhan, sementara bintang itu ada yang besarnya berkali lipat daripada bumi, gimana kalau seandainya menghempas bumi? Jangankan bintang besar, meteor saja kalau seandainya menghempas bumi, itu sangat menakutkan. Dan ini menunjukkan kengerian hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung diperjalankan. Gunung adalah salah satu tanda yang tampak di mata. Bahkan keajaiban gunung ini tidak henti-hentinya para peneliti untuk menelitinya. Selain daripada keindahannya yang kemudian banyak dicari orang-orang yang suka naik ke gunung-gunung gitu ya. Kemudian dengan bangganya mereka memoto pemandangan dari atasnya. Lebih daripada itu, bahwa ada rahasia dalam gunung ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan lihatlah gunung-gunung itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung di bumi itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutnya gunung itu adalah rawasiya. Rawasiya itu artinya pasak. Pasak-pasak yang ditancapkan. Yang namanya pasak, kalau antum buat tenda, umpamanya pasak 1 meter, ya kan? Kemudian antum tancap 0,5 meter, itu tidak akan kuat. Ya.
Kalau seandainya yang naik ke atas dengan yang nancap ke bawah itu sama, pasti tidak akan kuat pasak itu. Tapi kalau seandainya pasak ini yang nancap ke dalam lebih dalam, pamannya 1 meter disisai cuma 20 cm, berarti yang nancap lebih dalam kan daripada yang keluar ke bumi, maka itu akan kokoh. Artinya bumi yang menjulang, gunung yang menjulang di hadapan kita itu, ketinggiannya itu tidak lebih panjang dibandingkan yang nancap ke bumi, gitu maksudnya. Jadi kalau seandainya dibalik gitu maksudnya, ya gunung itu dibalik, ya, maka gunung yang ada di bawah bumi itu lebih tinggi dibandingkan yang di atas bumi, karena pasak otomatis lebih dalam. Lalu apa fungsinya? Inilah kemudian rahasia gunung itu, supaya stabil bumi ini, supaya tidak mudah gempa, tidak mudah lini, supaya manusia berjalan dengan stabil, sehingga kita bisa berjalan dan tidak oyang dan begitu seterusnya. Dan ini keajaibannya. Makanya kalau kita bercerita tentang gempa itu kan ada namanya vulkanik, ada namanya tektonik kan itu ya. Nah, vulkanik itu kan ada geseran gunung itu. Makanya banyak gunung yang meletus. Lah dari sini kita tahu bahwa itulah keajaiban gunung. Kenapa Allah tancapkan di bumi? Supaya stabil kehidupan manusia. Tapi gunung ini satu hari akan menyebabkan gempa yang sangat besar. Kapan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa idzal jibalu suyirat, dan tatkala gunung-gunung itu diperjalankan. Ada dua pendapat para ulama. Maksud gunung suyirat diperjalankan itu apa? Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah quliat minal ardi wa suyirat fil hawa. Maksudnya dicabut dari pasaknya lalu dijadikan berjalan terbang di udara. Cabut kemudian diterbangkan ke langit. Itu makna suyirat. Ada juga makna suyirat artinya tahawuluha an manzilatil hijarati fatakunu kathiban mahilan, yaitu berubah dari bebatuan yang kokoh menjadi debu yang berhamburan. Jadi awalnya gunung itu batu-batu yang kokoh, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti kapas, tidak ada lagi kekuatan. Makanya kemudian disebutkan di dalam surah An-Naba, Allah mengatakan wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Bahkan lebih tegasnya dalam surah At-Toha, dalam surah Toha ayat 105 Allah mengatakan yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa, dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang gunung-gunung pada hari kiamat. Maka Allah jawab, maka katakan wahai Muhammad, Rabbmu akan menghancurkan pada hari itu sehancur-hancurnya. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Waqiah wa bussatil jibalu batha fakanat haba'an mumbatha, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia seperti debu-debu yang berterbangan. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Qari ayat 5 wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan oleh angin. Jadi ada yang berusaha kemudian menggabungkan peristiwa ini dari berbagai macam ayat. Jadi pertama gunung itu akan dicabut dari pasaknya, kemudian akan diperjalankan, kemudian akan diterbangkan, kemudian akan dibenturkan satu gunung dengan gunung yang lainnya, sehingga bebatuan itu hancur, kemudian kembali ke bumi hanya seperti pasir-pasir yang sudah tidak berbentuk gunung lagi. Kenapa kemudian gunung seperti ini? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal ardu muddat, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan bumi kelak pada hari kiamat muddat, terhampar. Tidak ada lagi yang tinggi, tidak ada lagi yang merendah, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi bukit, tidak ada lagi lembah. Jadi semua rata. Itulah kenapa gunung dihancurkan, ya, karena disiapkan untuk tanah di padang mahsyar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal isyaru uttilat, dan tatkala unta-unta bunting ditinggalkan. Usyara
Itu dari kalimat asyara. Asyara itu artinya 10. Jadi unta yang sedang hamil 10 bulan itu namanya usyara. Wa idal isyar. Isyar itu artinya unta yang sedang bunting 10 bulan. Karena rata-rata unta itu melahirkan di usia 12 sampai 13 bulan. Jadi unta itu melahirkan biasanya usia kandungannya 12 bulan atau 13 bulan. Sehingga orang-orang dulu, orang-orang Arab yang punya unta, kalau unta itu sudah hamil sampai 10 bulan, maka mereka tidak akan mempedulikan apapun. Mereka akan terus memantau untanya sampai melahirkan. Kenapa? Karena bagi mereka unta itu adalah barang berharga. Ibaratnya sekarang ini ya mobil yang paling mewah apalah kan begitu ya, yang harganya miliaran begitu. Maka akan dirawat, akan dicuci, pokoknya akan diperhatikan jangan sampai hilang, jangan sampai lecet. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena mereka, unta bagi mereka adalah kendaraan mereka. Karena unta itu barang berharga. Mereka safar dengan unta. Mereka menjadikan unta sebagai mahar. Mereka menjadikan unta sebagai tunggangan. Mereka menjadikan unta sebagai tempat belanja, mengangkut dan begitu seterusnya. Jadi fungsi unta itu banyak. Sehingga karena unta itu barang berharga, makanya Nabi SAW selalu mempermisalkan dengan unta. Seperti umpamanya sabda Rasul kepada Ali radhiyallahu an, "Ya Ali, la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Wahai Ali, kalau lantaran lisanmu satu orang mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada unta merah. Kenapa kemudian Nabi SAW menyebut-nyebut unta? Bahkan ketika Nabi SAW mengatakan apabila di hari Jumat kemudian orang yang pertama kali masuk dan mendapatkan saf pertama, maka seolah-olah dia menyembelih seekor unta dan disedekahkan. Selalu unta itu dinomorsatukan. Ya, karena unta itu barang berharga di zaman itu. Apalagi unta bunting 10 bulan. Lah subhanallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat harta itu tidak ada gunanya lagi. Harta itu tidak ada gunanya lagi. Dengan mempermisalkan unta, karena memang unta itu barang berharga di zaman itu, bahkan yang paling berharga itu akan ditinggalkan. Yang tadinya mereka memperhatikan sampai kelahirannya, itu tidak mungkin diperhatikan lagi karena dahsyatnya hari itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "La taqumu as-sa'atu hatta yakthura fikumul malu." Fayafidhu hatta yuhimma rabbul mal man yakbaluhu minhu sadaqah wa yud'a ilaihi rajul fayaqul ya arab li fihi. Kata Nabi SAW, tidak akan tiba hari kiamat sehingga harta menjadi banyak pada kalian. Harta itu terus melimpah dan melimpah sehingga membingungkan pemiliknya. Siapakah yang mau menerima sedekah darinya? Lalu seseorang dipanggil, kemudian dia berkata, aku tidak membutuhkannya. Dalam hadis yang lain, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufur rajulu fihi bis sadaqati minadh dhahabi thumma la yajidu ahadan ya'khudhuhu minhu. Sungguh akan datang pada manusia di satu zaman di mana seseorang berkeliling dengan membawa harta sedekah emasnya, kemudian tidak ada seseorang pun yang mau menerimanya. Artinya bahwa nanti di akhir zaman, bahwa apa yang disabdakan Nabi SAW, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuwiya liminha wa utitul kanzainil ahmara wal abyadha. Sesungguhnya Allah mendekatkan bumi untukku sehingga aku dapat melihat bagian timur dan baratnya. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai bagian bumi yang telah didekatkan kepadaku. Dan aku diberikan dua harta simpanan, maksudnya emas dan perak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya Rasul bersabda seperti ini wahyu, bahwa nanti umat manusia, maksudnya kaum muslimin, akan melimpah ruah kekayaan yang luar biasa. Sampai-sampai orang yang menerima sedekah sudah tidak mau menerima sedekah karena sudah sama-sama kaya. Kapan itu? Ada yang mengatakan bahwa ketika
Di zaman para sahabat Nabi SAW dan juga di zaman para tabi'in itu kan banyak penaklukan negara. Dan bisnis yang paling cepat kaya itu ya penaklukan negara. Karena kalau negara itu sudah ditaklukkan, dapat emas, dapat segala-galanya kan gitu. Sehingga kaum muslimin merumpah luah gitu ya hartanya. Ketika Romawi kemudian ditaklukkan kaum muslimin, Persia ditaklukkan kaum muslimin, dan kedua-duanya gudang emas dan perak. Ada yang mengatakan bahwa Persia itu adalah gudangnya perak, adapun Romawi gudangnya emas. Ya, jadi ketika dua negara ditaklukkan, maka kaum muslimin itu berlimpah ruah, luar biasa. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti di akhir zaman kondisinya jauh lebih dahsyat lagi, di mana kaum muslimin akan mendapatkan kekayaan yang belum pernah seumur diciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan, kemakmuran yang luar biasa. Kapan itu? Di masa Al-Mahdi berkuasa dan di masa Isa bin Maryam berkuasa. Itu kehidupannya luar biasa sampai Rasul mengatakan tuba, beruntunglah orang-orang yang hidup di masa itu, karena luar biasa. Tetapi rupanya dunia ini ada batasnya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, saat tanda-tanda kiamat terakhir datang. Apa tanda-tanda kiamat terakhir? Munculnya api dari Hijaz. Munculnya api dari Hijaz Yaman. Dan itu sudah diteliti oleh NASA. Memang di bawah negeri Yaman, khususnya Aden itu memang banyak larva. Lebih banyak dibandingkan negara-negara yang lainnya. Artinya itu Yaman itu kota panas. Ya. Jadi nanti api itu akan keluar dari perut Aden Yaman dan akan menggiring manusia. Saat penggiringan inilah manusia sudah tidak peduli dengan harta yang ditinggalkannya. Yang penting mereka selamat. Ya. Jangankan cerita kemudian tanda-tanda akhir kiamat besar kan. Bahkan saya mendapatkan kisah-kisah di orang-orang yang terkena musibah gempa waktu saya ke Lombok itu. Ya, hampir 1 bulan saya di sana itu. Ada orang-orang yang bercerita di mana mengatakan, Ustadz, itu waktu terjadi gempa, orang sudah tidak peduli lagi kepada mobil mewahnya, tidak peduli lagi kepada rumah megahnya. Yang ada di otak mereka itu kayaknya kiamat. Masing-masing ingin menyelamatkan diri mereka. Terkadang saudara tidak ingat dengan saudaranya, terkadang anak tidak ingat ibunya katanya, karena sudah panik masalahnya. Ya. Itu baru gempa gitu ya. Nah, bagaimana ini tanda-tanda kiamat besar, munculnya api yang menggiring manusia ke tempat mahsyarnya. Makanya di sini Allah seolah-olah ingin mengatakan wa idal isyaru uttilat, di sini wa idal isyaru uttilat, dan tatkala unta-unta bunting ditinggalkan, maksudnya ini kinayah bahwa nanti pada hari kiamat harta itu sudah tidak menjadikan acuan lagi. Yang penting orang selamat, ditinggalkan semuanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini menunjukkan apa? Kengerian hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal wuhusu husyirat. Bolehlah di sini berpindah kepada kiamat, tanda-tanda apa namanya, peristiwa kiamat setelah kematian. Kalau yang tadi itu kan sebelum kiamat besar, kehancuran alam semesta. Ini mulai berpindah setelah kehancuran alam semesta, hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal wuhusu husyirat, dan tatkala binatang-binatang liar dikumpulkan. Ya tentu di sini ada mafhum aulawi ya. Maksudnya mafhum aulawi itu, lalu kemana binatang-binatang jinak? Maka seolah-olah Allah ingin mengatakan binatang buas saja akan dikumpulkan, apalagi binatang jinak. Artinya semua binatang akan dibangkitkan. Jadi kalau betul kisah-kisah adanya dinosaurus dan yang semacamnya, itu akan dibangkitkan juga tuh. Ya, kalau memang betul ada binatang-binatang yang zaman purbakala gitu ya. Kalau memang betul itu, maka akan dibangkitkan semuanya, karena tidak ada satu hewan pun kecuali akan dibangkitkan. Jadi gambarannya boleh, mungkin kalau boleh digambarkan, saat manusia itu dibangkitkan, maka boleh jadi di sampingnya ada binatang yang dibangkitkan. Boleh jadi harimau dibangkitkan di sampingnya, gajah di sampingnya, dinosaurus di sampingnya. Namanya hari kebangkitan. Semua dibangkitkan. Ya. Untuk apa? Untuk proses hisab.
Lah, binatang inilah yang pertama kali dihisab sebelum manusia. Jadi mereka akan ditempatkan di arasat, disaksikan oleh manusia bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membuat keadilan seadil-adilnya. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqdillahu baina khalqihi al-jinna wal insa wal bahaim. Allah akan memutus perkaranya di antara makhluknya dari kalangan jin, manusia, bahkan binatang-binatang. Wa innahu la yuqadu yawma idin al-jamma minal qarna. Bahkan akan digiring binatang yang bertanduk dengan binatang yang tidak bertanduk. Kemudian Allah katakan kepada binatang yang tidak bertanduk, ambil tanduknya, tanduk sebanyak dia menanduk kamu di dunia. Artinya bahwa ini sebuah percontohan. Yang namanya binatang satu dengan yang lain itu kan saling menyakiti, terkadang saling memakan satu dengan yang lainnya, kan gitu. Ya, lah tentu juga ada proses hisabnya di sini untuk menunjukkan bahwa Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Disitulah mahkamah keadilan yang sesungguhnya. Tetapi tentu alam binatang akan berbeda dengan alam jin dan manusia, karena mereka bukan makhluk yang mukallaf. Mereka tidak diwajibkan sholat, puasa, zakat, akal pun tak punya, sehingga mereka hanya diproses dari segi kezalimannya saja, kemudian dihisab, ya, kemudian terjadi qisas, tapi tidak dimasukkan ke dalam neraka. Jadi setelah terjadi hisab dan qisas, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuni turaba, jadilah kalian tanah. Maka semua binatang menjadi tanah. Lah orang-orang kafir yang menyaksikan ketika itu, mereka pun berteriak dan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya kami menjadi tanah seperti binatang-binatang itu. Mungkin? Mustahil. Manusia ada hisabnya. Itulah makna wa idzal wuhusu husyirat. Ada juga yang mengatakan maksudnya wa idzal wuhusu husyirat itu nanti pada menjelang kiamat, maka manusia binatang satu dengan yang lainnya itu tidak akan saling menerkam. Jadi nanti mendekati kiamat, antara harimau, antara kijang, antara buaya, antara gajah, antara apa saja binatang itu semua menjadi akur. Ya. Seolah-olah tidak bermusuhan lagi satu dengan yang lainnya. Itu juga ada yang mentafsirkan demikian wa idzal wuhusu husyirat, dan mereka bisa dengan manusia sama. Jadi manusia tidak takut harimau, harimau pun juga tidak takut manusia. Kapan itu? Saat Isa bin Maryam berkuasa. Saat Isa bin Maryam berkuasa, kemudian bumi mengalami berkah yang luar biasa. Disitulah orang tidak takut dengan binatang buas, dan binatang buas juga tidak takut manusia. Seolah berkawan antara manusia dan binatang. Karena itu memang masa-masa adalah keberkahan dunia. Ada yang mentafsirkan wallahu alam seperti itu. Kemudian yang nomor 6, ayat yang ke-6, wa idzal biharu sujirat, dan tatkala lautan dibakar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam surah Luqman ayat 20 Allah mengatakan, alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munib. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat lahir ataupun batin. Tentu yang dimaksud yang ada di bumi termasuk lautan. Allah tampakkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Dan lebih tegas lagi dalam surah An-Nahl ayat 14, huwallazi sakharal bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka muwakhira fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang telah menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, maksudnya ikan, dan agar kamu mengeluarkan dari lautan berbagai macam perhiasan yang bisa kau pakai, dan kamu melihat bagaimana bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat ini kita bisa simpulkan kalau bicara lautan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah tundukkan lautan yang bergelombang-gelombang ombaknya kepada kita.
secara naluri nampaknya kita tidak bisa melawan lautan, tapi buktinya akhirnya lautan bisa ditundukkan kepada manusia kan? Bisa. Sampai ada istilah nelayan yang handal itu belum dikatakan handal sampai dia melawan ombak. Kalau dia sudah bisa melawan ombak berarti jadi nelayan yang handal. Kalau masih takut ombak jangan jadi nelayan, pasti tenggelam ya. Dan ini nikmat ya, Allah tundukkan lautan itu nikmat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kapal-kapal untuk membelah ombak lautan yang sangat ganas. Ada lautan itu sampai meter-meteran tuh ombaknya kan. Tapi bagaimana kapal-kapal itu bisa berlayar dan selamat? Ya, kalaupun ada satu dua yang tenggelam itu apesnya ada takdir kan. Tapi umumnya kan, lihat kapal-kapal itu di mana-mana ada. Padahal ombaknya setinggi-tinggi pohon kelapa, tapi mereka bisa tundukkan. Ya, ini satu nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengangkut macam-macam dalam kapal itu. Kemudian yang ketiga, bahkan Allah Subhanahu wa taala halalkan ada rizki yang banyak di dalamnya. Ketika Nabi SAW ditanya soal air lautan, apakah boleh digunakan berwudu, Rasul bukan hanya menjawab pertanyaan tapi menambah jawaban. Kata Rasul SAW, at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Oh, suci air lautan untuk digunakan wudu, bahkan kalau kau makan bangkainya pun halal, kata Rasul. Artinya semua binatang yang ada di lautan itu halal, kecuali kapal laut, ya kan? Itu pun keras katanya. Kalau renyah mungkin dimakan juga. Artinya bahwa semua yang di lautan itu halal kan? Memang ada diperselisihkan. Sebagian ulama kalau nggak salah Malikiyah atau apa yang mengatakan bahwa kecuali binatang-binatang lautan yang menyerupai binatang-binatang buas daratan seperti buaya ya, atau seperti anjing laut ya, dan begitu seterusnya. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa sabda Rasul itu umum, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya tanpa ada istisna pengecualian. Artinya selama binatang itu hidup di lautan dan dia tidak pernah ke daratan, memang hidup di lautan, maka halal. Kalaupun seandainya haram itu bukan karena bangkainya, tetapi mungkin karena memadaratkan seperti beracun dan yang semacamnya, karena racunnya bukan karena bangkainya. Tapi kalau seandainya racunnya bisa dibuang dan bisa dimakan kan jadi halal ya. Jadi ini juga salah satu bentuk bagaimana nikmat Allah dari lautan. Yang keempat, bahkan lautan itu juga bisa mengeluarkan perhiasan. Dari lautan ini mutiara-mutiara kan gitu ya, keluar dan itu jadi perhiasan manusia. Bahkan lebih daripada itu, bisa mengeluarkan banyak keuntungan yang melimpah. Gas-gas dan yang begitu seterusnya itu kan diambil di lautan tuh. Ya, minyak-minyak akhirnya jadi pertamax, pertalite ya. Sekarang harus pakai barcode lagi. Jadi akhirnya kan semuanya itu dari lautan. Kalau kita cerita nikmat lautan luar biasa, belum lagi keindahannya ya, keindahan lautan. Sampai banyak para pelukis yang hebat-hebat tuh rata-rata mereka melukis lautan, melukis sungai dan yang semacamnya. Tapi keindahan itu akan berubah. Kapan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini, wa idzal biharu sujirat, tatkala lautan dibakar. Apa maksudnya? Sebagian para ulama mengatakan makna sujirat artinya ukidat. Ukidat itu artinya dinyalakan. Itu makna daripada sujirat. Tapi ada juga yang mengatakan makna sujirat artinya muliat, artinya penuh. Jadi air lautan itu akan naik kemudian akan tumpah di daratan. Karena kalau kita juga teori ilmu fisika juga memang lautan lebih tinggi dibandingkan daratan kan itu ya. Tapi kuasa Allah, air lautan tidak hempas ke daratan. Ya kan? Lautan kan lebih tinggi dibandingkan daratan. Dan lautan lebih luas dibandingkan daratan. Dia lebih tinggi dan lebih luas. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala lautan belum boleh untuk menerpa daratan. Tapi nanti suatu hari Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lautan menenggelamkan daratan. Kapan itu? Hari kiamat. Karena makna sujirat ada yang mengatakan dinyalakan,
Ada yang mengatakan muliat artinya akan dipenuhkan di daratan, sehingga Imam Mujahid mengatakan, ya, fujjira ba'duha fi ba'din al-adhbu wal milhu fasaratil bukhuru kulluha bahran wahidan. Maksudnya fujirat di sini meluap sehingga bercampur satu dengan yang lainnya, di mana air sungai yang tawar akan bercampur dengan air asin lautan, maka jadilah seluruh daratan menjadi lautan. Jadi akan digabungkan antara sungai dengan lautan, kemudian mengepung daratan. Itu kata Imam Mujahid, ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksudnya uqidat fasarat naran tadtarib. Lautan yang dinyalakan itu hingga menjadi api yang bergejolak, ya. Memang isinya kan memang lautan itu kan api isinya, ya. Gas-gas itu semua ada di lautan kan itu. Maka nanti lautan itu akan berubah menjadi lautan api. Dan dikatakan Imam Qatadah, "Dhahaba ma'uha falam yabqa fiha qatrah." Maksud fujirat artinya kering airnya sehingga tidak tersisa meskipun hanya setetes dari air lautan. Jadi nanti akan terjadi kekeringan sampai air lautan pun tidak ada lagi air. Itu ada yang memaknai makna fujirat. Jadi apabila kita kompromikan dari beberapa tafsiran ini, maka kondisi air lautan itu pertama, tatkala terjadi hari kiamat, maka air lautan akan meluap dulu, kemudian meluber, lalu bergabung antara air sungai dan lautan, antara air asin dan tawar, kemudian Allah menyalakan air tersebut, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membakar semua air satu dunia sampai tidak tersisa satu tetes pun. Itu makna fujirat dalam ayat ini. Kan ngeri ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan setelah itu sumpah berikutnya, wa idzal biharu fujirat. Ayat yang keberapa tadi? Ayat ke-7. Wa idzan nufusu zuwizat. Wa idzan nufusu zuwizat, dan tatkala jiwa-jiwa dipertemukan atau dipersatukan. Ada 3 penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya jiwa itu dipertemukan saat tiupan sangkakala yang kedua. Jadi saat Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia, kita tahu bahwa manusia sejak Adam alaihissalam sampai manusia terakhir diwafatkan, kan sebagian mereka sudah menjadi tanah. Sebab kalau masih utuh susah orang menguburkan, otomatis sudah jadi tanah kan begitu. Tetapi apakah semua badan yang dikubur oleh tanah itu semuanya menjadi tanah? Tidak. Ada satu benda dari tubuh manusia yang tidak mungkin hancur. Terkadang benda ini tidak bisa dilihat kecuali oleh alat-alat. Apa itu? Tulang ekor manusia. Tulang ekor ini tidak akan hancur. Karena di antara kata Imam Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, dia mengatakan ada sekitar 7-8 makhluk yang tidak mungkin hancur saat kiamat dibangkitkan. Salah satunya adalah tulang ekor. Walaupun kecil, bahkan tidak tampak, harus pakai alat pembesar gitu, tapi itu tidak akan hancur. Karena dari tulang ekor itulah manusia dibangkitkan. Jadi saat kemudian Israfil sebelum meniup sangkakala, Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan hujan. Lah setiap tulang ekor itu akan tersentuh dengan air. Makanya Allah mengatakan wa ja'alnal ma likulli syai'in hayyin, dan kami jadikan air itu segala sesuatu bisa hidup. Lah air itulah yang kemudian menembus setiap tulang ekor sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Kemudian mereka pun tiba-tiba secara ajaib kembali. Tulang mereka kembali, daging mereka kembali, semua kembali seperti manusia. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala gempakan padang mahsyar itu untuk melempar isi-isi kuburan ke permukaan. Itulah yang Allah mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban bumi ke permukaan. Atau Allah mengatakan wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami kosongkan isi-isi bumi karena dilempar ke permukaan, maksudnya jasad-jasad manusia. Lah ketika jasad manusia segitu banyaknya itu dengan jasad binatang di padang mahsyar itu, disitulah Israfil
pertama kali dibangkitkan dan disuruh untuk meniup sangkakala yang kedua. Ketika Israfil meniup sangkakala yang kedua, disitulah Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika ruh melesat dari tempatnya masing-masing. Ruh orang-orang yang beriman diletakkan di Iliyin, ruh orang-orang kafir diletakkan di Sijin. Maka pintunya akan dibuka, semua melesat dan akan kembali ke jasad-jasad manusia tanpa tertukar, satu jasad dengan ruhnya masing-masing. Mulailah mereka hidup. Itulah arti wa idzan nufusu zuwijat. Makna yang kedua, maksudnya wa idzan nufusu zuwijat, tatkala jiwa-jiwa dipertemukan, maksudnya adalah masing-masing pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan jenisnya. Jadi orang Yahudi akan dikumpulkan dengan Yahudinya, Nasrani akan dikumpulkan dengan Nasraninya, Hindu akan dikumpulkan dengan Hindunya, Buddha akan dikumpulkan, termasuk kaum muslimin. Dan semua orang yang menyembah akan dikumpulkan dengan sembahannya. Yang ini sesembahan dengan sapi, ya, kumpul dengan sapinya. Ini yang ular sendok dengan ular sendoknya. Ini yang dengan, pokoknya dengan akar, dengan apa, semuanya akan dikumpulkan dengan sesembahannya. Itu makna wa idzan nufusu zuwijat. Ada juga yang mengatakan, karena ada ayat yang mengatakan wa kuntum azwazan thalathan, ya, dan kamu menjadi 3 kelompok. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'ama, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yaitu golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan, dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk ke dalam sorga. Mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan Allah juga mengatakan dalam surah As-Saffat, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun. Perintahkan kepada para malaikat, kumpulkan orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah di bumi. Kumpulkan masing-masing. Ini tafsiran yang kedua. Dan tafsiran yang ketiga, maksudnya jiwa-jiwa orang-orang yang beriman akan dipertemukan dengan para bidadari. Dan itu disebutkan di dalam surah dalam Al-Quran. Maksudnya penafsiran Atha di sini, zuwijat nufusul mu'minina bil huril in. Mana zuwijat artinya jiwa-jiwa kaum mukminin akan dipertemukan dan dinikahkan dengan para bidadari. Ini 3 penafsiran wa idzan nufusu zuwijat. Kemudian ayat ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat, ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan tatkala bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup kemudian ditanya, atas dosa apa kalian membunuh aku? Karena begini ikhwan, di zaman jahiliyah dulu, di zaman jahiliyah kita tahu bahwa anak laki-laki emas bagi mereka, dan anak perempuan itu merupakan kehinaan bagi mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan, idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jadi apabila dihabarkan gembira kepada mereka kelahiran anak perempuan, justru mereka marah dan mereka berusaha yatawara minal qaum, menyembunyikan, ya, jangan sampai orang tahu dia punya anak perempuan, karena itu aib yang luar biasa. Makanya kemudian Allah mengatakan yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turabi ala sa'a ma yahkumun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan dia menyembunyikan dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara dengan menanggung kehinaan, ataukah membenamkan ke dalam tanah sebagai bentuk menghilangkan kehinaan? Ingatlah alangkah buruk putusan mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi sebagian orang-orang jahiliyah Arab, mereka banyak mengubur anak wanita hidup-hidup. Hanya sedikitlah yang berakal yang mereka mau merawatnya walaupun mereka di atas kehinaan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan agama Islam untuk memuliakan wanita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala samakan derajat wanita dengan laki-laki. Walahunna mithlu ma walahunna, dan bagi mereka perempuan itu sama kedudukannya dengan laki-laki. Artinya tidak boleh seseorang itu melebihkan satu dengan yang lainnya kecuali di atas ketakwaannya. Lah sejak itulah maka setaralah wanita dan laki-laki ketika kedatangan Islam. Makanya kemudian ayat-ayat mengancam ketika itu kepada orang-orang jahiliyah. Salah satunya ayat ini. Nanti pada hari kiamat bayi-bayi itu akan datang kepada Allah dan mengatakan, atas dosa apa kau bunuh aku? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan,
orang-orang yang dibunuh itu, maka mereka akan datang menghadap Allah tanpa kepala. Walaupun ketika di dunia tidak dibunuh di penggal kepalanya. Boleh jadi mungkin diracun, boleh jadi mungkin digantung, boleh jadi mungkin dicekik, boleh jadi mungkin dipukul dan begitu seterusnya. Tapi nanti ketika menghadap Allah, kepala mereka hilang. Mereka datang menghadap tanpa kepala. Di mana kepalanya? Kepalanya dipegang di tangan kanannya dan tangan kiri menyeret pembunuhnya. Kemudian dia akan mengatakan di hadapan Allah, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani." Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia bunuh aku. Ya, tanya orang ini kenapa dia bunuh aku. Ya. Kalau dia bisa menjawab dengan mengatakan aku membunuh dia karena dia orang kafir, aku membunuh dia dalam peperangan ya Rabb, berarti yang masuk surga yang diseret. Dan yang hilang kepalanya ya memang pantas mati karena dia orang kafir melawan orang Islam. Kan itu ya. Tapi kalau bukan itu alasannya, tidak ada alasan yang bisa kemudian dikemukakan di hadapan Allah, maka orang yang dibunuh akan meminta pertanggungjawaban dan mengatakan sal hadza lima qatalani. Tanya orang ini kenapa dia bunuh saya. Ya. Subhanallah. Tradisi jahiliyah ini, kalau orang-orang jahiliyah ini masihlah menghormati bayi-bayi laki-laki. Tapi hari ini jahiliyah di atas kejahiliyahan. Anak laki-laki pun dibuang. Entah karena malu ini anak dari hasil zina, nggak peduli mau laki-laki mau perempuan, yang jelas ini akan memalukan. Akhirnya apa? Dibuang di tong sampah, dibuang di kresek, dibuang di macam-macam. Batam ini antum dah paham lah. Ya, banyak sampai dulu ada istilah buang anak gitu. Jadi ada istilah zaman dulu itu, kalau orang-orang Malaysia, orang-orang Singapura mau gugurin kandungan, ke Batam, tempat buang anak katanya kan. Padahal kan itu oknum, tidak benar kan itu ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita lihat Batam semakin bagus. Ya. Sedikit maksiat dan sekarang subhanallah ya, kajian di mana-mana, masjid penuh. Ya, bahkan ada kawan saya itu orang Padang di Tiban itu. Baru pulang dari Padang. Nggak bisa katanya di kampung saya Ustaz. Masjid kosong, masih banyak di sini. Di sini 5 waktu penuh katanya di Tiban nih. Di kampung saya tak ada orang katanya. Jadi alhamdulillah kan, dari satu sisi kan kita mulai meningkat ibadahnya. Ya, mudah-mudahan juga makin meningkat dan meningkat sehingga betul-betul dipenuhi dengan orang-orang yang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi yang jelas bahwa di sini bagaimana orang-orang sekarang meniru orang-orang jahiliyah dan mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kemudian yang 10 ya, kita cepat saja karena waktu. Wa idzas suhufu nusyirat, dan tatkala catatan-catatan amal dibuka lebar. Kapan itu? Ketika tatayyurus suhuf, ketika suhuf diterbangkan. Kemudian manusia disuruh untuk mengambil catatannya masing-masing. Dan Allah mengatakan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai terbuka. Dan di situ wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Artinya tidak ada yang tersisa kecuali ada pertanggungjawabannya. Kemudian yang nomor 11 wa idzas sama'u kusyitat, dan tatkala langit dilenyapkan. Artinya langit akan dipecah, diretakkan dulu ya. Kemudian malaikat-malaikat akan turun ya. Kemudian setelah itu akan dipecahkan secara total. Kemudian setelah itu langit akan digulung. Karena kalimat kusyitat ya, artinya qala'a an syiddatin, mencabut sesuatu yang sangat melengket. Itu artinya kusyitat, berarti dicabut ya. Al-Qurtubi mengatakan maksudnya adalah fas-sama'u tuqsyatu kama yuqsyatul jildu anil kamsi wa ghairu. Maka langit pun dicabut sebagaimana kulit dicabut dari domba dan hewan lainnya. Jadi artinya langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercabut dan akan lemah, dan para malaikat akan turun semuanya. Dan Allah mengatakan yang terakhir wa idzal jahimu
syu'irat dan tatkala neraka jahanam dinyalakan. Lah 12 sumpah apa yang wa idzal jannatu uzlifat dan tatkala surga didekatkan. Lah di sini ada 12 sumpah ini untuk apa coba? Maka Allah akhiri dengan kalimat alimat nafsul ma akhdarat. Setiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Artinya bahwa sumpah-sumpah ini sebagai jawabannya bahwa semua manusia akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Karena orang-orang kafir jahiliyah, mereka mengingkari adanya hari kiamat, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, mereka mengingkari adanya hari pembalasan. Makanya turunlah ayat ini sebagai bentuk jawaban pengingkaran orang-orang kafir jahiliyah.